Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita dalam kegiatan kali ini, yaitu kegiatan apa Ibu? P2K2, Apa itu P2K2 Ibu? pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih Ibu, cakep. Oke, sebelum saya lebih lanjut berbicara dalam kesempatan ini, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian. Apakah ibu-ibu sekalian pernah mengalami masalah keuangan keluarga ibu-ibu? Nah, Oke, jika pernah, nah nanti kita akan membahas tentang berbagai masalah keuangan keluarga dan bahkan yang lain-lainnya. Jadi ini nanti ibu akan ada terbagi menjadi 4 sesi ibu ya. Dalam 4 sesi ini yang pertama, sesi pertama itu tentang masalah keuangan, yaitu mengelola keuangan keluarga ya ibu ya. Nah itu akan kita bahas selama lebih kurang 2 jam ibu-ibu ya. Ini untuk kali ini kita akan membahas itu. Kemudian untuk sesi selanjutnya yaitu cermat meminjam dan menabung, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin insya Allah akan kita lakukan di bulan depan bu ya. Nah kemudian sesi kedua nanti ada tentang cerdas memanfaatkan layanan bank. Nah itu akan kita bahas di bulan berikutnya bu ya. Dan terakhir nanti akan ada kita bahas tentang memulai usaha. Nah ini sesi yang terakhir. Jadi masalah keuangan ini akan kita bahas menjadi berapa ibu? 4 sesi. Oke, fokus untuk hari ini kita akan membahas tentang apa ibu? Mengelola keuangan keluarga. Oke ibu-ibu, sebelum kita lanjut lebih lagi, kita akan beri dulu ice breaking. Ice breaking itu yaitu untuk menyegarkan situasinya agar kita tidak terlalu capek dan terlalu ngantuk dan sebagainya ibu-ibu ya. Kita akan melakukan yang namanya tepuk P2K2. Bisa ibu-ibu ya? Oke, kita mulai ibu ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih ibu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, oke ibu-ibu. Nah, untuk kali ini ya kita sebelum lebih lanjut lagi kita akan membuat sebuah permainan ibu-ibu ya. Nah, oke, silakan semuanya berdiri ibu. Oke. Nah, dalam permainan kali ini saya akan mengajak ibu-ibu untuk berhitung ya. Berhitung 1 dan seterusnya ibu ya. Nah, dalam perhitungan ini saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang harus ibu perhatikan. Yang pertama, siapa yang mendapat nomor berikut nanti atau nomor yang saya sebut sesuai dengan nomor yang ibu sebut, itu ibu harus menjawab dengan hai. Nah, istilahnya kita seperti orang Jepang ya ibu. Apa? Hai. Hai jawabannya. Atau ketika saya nanti menyebut angka 0. Nah, apa bu angka? 0. Angka 0. Nah, semuanya harus jawab sama yaitu hai semuanya ibu ya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan kita mulai berhitung. 1, 2, 3, 4. Nah, terima kasih ibu-ibu. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, oke, saya akan mulai untuk berhitung, untuk menyebutkan angkanya. Ibu angka berapa tadi bu? 1. Oke, angka 1 ya. Nomor 4. Oke, nomor 5. Nomor 0. Hai. Ya. Nomor 6. Nomor 1. Hai. Ya, terima kasih ibu-ibu. Oke. Seterusnya saya akan membagi berupa kertas, nanti akan kita pergunakan dalam kesempatan ini untuk mencatat berbagai
hal untuk pelajaran kita hari ini. Silakan Bu, ini kertasnya. Nah, ini kemudian ini ada spidolnya Bu ya. Nah, silakan untuk digunakan nanti sebagai alat tulis. Kiranya ada yang perlu ditulis, silakan ditulis nanti Bu ya. Ya. Oke. Nah, dalam kesempatan ini kita juga mempunyai yel-yel namanya itu. Nah, yel-yelnya ini ada berupa untuk penyemangat kita Bu ya. Nah, yel-yelnya yaitu setiap kali saya menyampaikan uang tidak cukup, maka ibu-ibu harus menjawab, ya diatur dong. Ya, sambil melenggelengkan kepala. Nah, seperti ini Bu. Uang tidak cukup, apa jawaban Ibu? Ya diatur dong. Oke, cakep. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Oke, baik ibu. Kita akan menonton film tentang bagaimana masalah keuangan dalam keluarga. Berhubung kali ini saya tidak membawa laptop, jadi ibu-ibu bisa buka buku pintarnya Bu ya. Ya, silakan. Nah, buka halaman 73 Bu. Ya. Oke, silakan siapa ibu-ibu yang bisa membacakan cerita dalam halaman 33 Bu. 73 ya, silakan Bu, dibacakan Bu ya. Yang lain silakan didengar ya Bu. Dari film 1A ya. Pendapatan tidak pernah mencukupi. Ya, terus dulu. Bu Lili. Aduh, susu Ita sudah habis. Dewi. Bu, aku berangkat. Mana uang jajan buat aku dan tabungannya, Bu? Bu Lili. Duh, ibu belum punya uang, Dewi. Ya, ya. Ya. Agus. Bu, minta uang jajan dong. Bu Lili. Ibu belum punya uang, Gus. Pak Rusli. Bu, ibu ada uang? Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Bu Lili. Aduh Pak, ibu benar-benar tidak punya uang. Bu Lili. Tuh bagaimana ini? Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari. Bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang, ke warung, arisan. Wah, pusing. Ya, terima kasih Ibu. Nah, ibu-ibu, dari cerita yang dibacakan oleh teman kita tadi, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut Ibu? Yang bisa saya ambil Pak yaitu tentang cerita tadi keuangan yang tidak mencukupi. Oke, nah baik ibu-ibu saya jelaskan sedikit Bu ya. Di sini Ibu Lili itu mengalami stres. Kenapa Ibu? Karena keuangan keluarganya yang tidak mencukupi. Bagaimana Ibu Lili pada cerita tersebut mengalami stres yang sangat berat. Kenapa? Karena anaknya minta jajan dan minta uang tabungan dan sebagainya. Begitu juga ada anaknya Agus untuk membeli tas baru dan sebagainya. Begitu juga suaminya yang meminta uang untuk membeli rokok dan sebagainya. Sehingga Ibu Lili membuat Ibu Lili pusing bahkan sampai stres untuk melihat keadaan tersebut. Jadi ibu-ibu di sini dapat kita pahami yaitu bagaimana Ibu Lili dalam keadaan darurat keuangan. Nah, kenapa ini terjadi ibu-ibu? Karena keuangan yang tidak mencukupi. Ya, di sini perlu saya jelaskan Ibu ya. Nah, di sini Ibu Lili tidak tahu cara untuk mengelola keuangan keluarganya Ibu ya. Kenapa demikian? Kalau seandainya Ibu Lili bisa mengatur keuangannya, tentu ia akan bisa menghadapi situasi yang sangat sulit seperti yang ia hadapi pada saat ini. Nah, jadi dari cerita yang tadi Ibu dapat kita simpulkan bahwasanya di sini Ibu Lili kesulitan untuk menghadapi atau mengatur keuangan keluarga.
Jadi kita semuanya Ibu yang ada di sini, bahkan saya juga pernah Bu, pasti pernah menemui keuangan keluarga yang sulit Bu ya, pasti pernah Ibu. Nah oleh karena itu kita berada di sini hari ini untuk belajar bagaimana mengelola keuangan keluarga. Bisa Bu ya? Nah jadi kita bahas kembali tentang cerita Ibu Lili. Oke, kita bantu untuk mengurai masalah keuangan keluarga Ibu Lili. Silakan ibu-ibu yang bawa buku pintarnya, silakan buka kembali halaman 76 Ibu. Oke Ibu, sudah nampak halaman 76 buku pintarnya, bisa dibaca Bu? Ya, silakan dibaca paragraf pertama Bu. Ibu Lili bekerja sebagai buruh tani serabutan. Sementara Pak Rusli, suaminya, bekerja sebagai buruh bangunan. Ya. Pendapatan keluarga mereka saat ini adalah upah Ibu Lili 30.000 per hari. Ia bekerja 2 hari dalam seminggu. Upah Pak Rusli 75.000 per hari. Ia bekerja 3 hari dalam seminggu. Tiap 3 bulan sekali, Ibu Lili menerima uang bantuan PKH sebesar Rp 1.350.000 melalui tabungannya di bank. Keluarga Bu Lili juga menerima uang bansos BPNT bantuan pangan non tunai senilai Rp 110.000 per bulan di kartu KKS-nya yang hanya bisa dibelanjakan beras dan telur di warung-warung tertentu. Ya, sudah Ibu? Dah. Nah, silakan ibu-ibu diskusikan tentang masalah ataupun jumlah keuangan Ibu Lili yang ada di paragraf 1. Oke, sudah semuanya dibaca Ibu ya? Sudah. Oke, sekarang saya akan beri waktu selama 10 menit untuk membahas atau menjumlahkan dari pertanyaan yang ada di sana. Yang pertama apa pertanyaannya Bu? Coba dibaca dulu pertanyaannya. Pertama, berapakah uang yang diterima keluarga Ibu Lili setiap bulan dari masing-masing pemasukan? Ya, silakan nomor 2 coba. Berapakah pengeluaran keluarga Ibu Lili sebulan untuk setiap keperluan anak-anaknya? Ya, nomor 3 apa pertanyaannya Bu? Berapakah pengeluaran keluarga Ibu Lili sebulan untuk setiap keperluan rumah tangganya? Ya, terakhir Bu, jawab pertanyaan terakhir Bu. Berapakah pengeluaran keluarga Ibu Lili sebulan untuk keperluan Ibu Lili dan Pak Rusli? Ya, itu pertanyaannya Bu. Ya, silakan tadi kelompok masing-masing ya, 1 sampai 4 kelompok 4 silakan dibahas dan didiskusikan jawaban dari pertanyaan itu agar nanti kita lihat apa hasilnya Ibu-ibu ya. Silakan kita bahas dulu Bu ya. Silakan didiskusikan per kelompok Ibu ya, 1 sampai 4. Ya, silakan. Waktunya selama 10 menit ya Bu ya. Dimulai dari sekarang. Oke Ibu-ibu, sudah didiskusikan Bu? Sudah. Oke. Dari hasil diskusi kita tadi, kira-kira siapa yang bisa jelaskan dulu? Silakan apa namanya Ibu, hasil diskusinya ditempel Bu ya. Ya, kita tempel ya Bu. Oke. Boleh kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya ditempel Bu ya. Nah, kita lihat hasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, nah di sini juga saya mempunyai chart ya Bu ya, tentang bagaimana masalah keuangan keluarga Ibu Lili. Nah, oke, saya lihat, oke ternyata jawabannya benar Ibu ya. Nah, oke, di sini tentu kita bisa memahami bahwasanya Ibu Lili mengalami masalah keuangan keluarga, yaitu bagaimana Ibu Lili ya, pengeluaran keuangan keluarga Ibu Lili ternyata lebih besar daripada apa Bu? Daripada pemasukannya. Nah, jelas di sini Ibu Lili bermasalah dengan keuangan keluarganya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Lili Bu? Ibu Lili harus mengatur ulang dan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak. Ya, betul. Jadi di sini Ibu Lili itu harus mengatur ulang lagi Bu ya.
mengatur ulang lalu segi keuangan keluarganya, dan ia harus menunda dulu, yaitu keinginan yang tidak mendesak. Nah, perlu diingat ibu-ibu ya, dalam keluarga itu ada namanya kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan itu adalah yang mendesak, sedangkan keinginan itu bisa ditunda. Seperti contoh ya ibu, kebutuhan itu seperti alat dapur, pulsa, kemudian alat mandi, perlengkapan mandi, dan yang berkaitan dengan kebutuhan lainnya. Nah, kemudian keinginan itu ibu, seperti contoh misalnya mau beli baju baru, apalagi motor itu bisa menjadi kebutuhan atau keinginan. Kalau belum punya motor itu termasuk kebutuhan. Kalau sudah punya motor itu namanya keinginan mau membeli motor baru. Kalau kebutuhan, kalau memang tidak punya sama sekali. Nah, seperti contoh lagi keinginan ibu, seperti contoh ada mau beli sandal baru, sepatu baru, tas baru, jilbab baru, baju baru, kolor baru, dan sebagainya bu ya. Itu namanya keinginan. Nah, ini bisa ditunda. Kenapa bisa ditunda ibu? Karena ia tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Kalau kebutuhan itu akan mempengaruhi. Coba contoh saja, kalau kita tidak punya minyak, kira-kira apa yang terjadi ibu? Tidak bisa makan. Nah, kebutuhan. Kalau misalnya kita tidak punya baju baru, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena itu namanya keinginan. Nah, oke, bisa dipahami ibu ya? Oke, tepuk tangan dulu ibu kita semuanya. Terima kasih. Oke ibu, kira-kira apa hal-hal penting yang dapat ibu ingat dari apa yang kita bahas hari ini? Pertama, masalah keuangan keluarga. Yang kedua, tentang mengatur keuangan keluarga. Dan yang terakhir, dalam kehidupan keluarga tentu ada keinginan dan kebutuhan. Ada lagi? Oke, mungkin itu. Ya, terima kasih ibu. Oke, sebelum kita akhiri, kita akan menonton film 1C. Karena berhubung lagi tadi saya tidak membawa laptop, jadi kita bisa buka buku pintar halaman 75 bu ya. Silakan dibuka bu, dan kira-kira siapa yang bisa membacanya bu? Silakan dibaca bu. Ya, silakan bu. Bu Lili, ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga kita. Bu Lili, hitung seluruh pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Ya. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu bagaimana? Mudah kan? Oke, tepuk tangan dulu ibu. Oke, nah, baik ibu-ibu, kita silakan kita nanti latih diri kita untuk membuat seperti Bu Lili tadi, yaitu dengan mengatur keuangan keluarga kita seperti yang ada di halaman di buku pintarnya halaman 12 dan sampai 19 Bu ya, tentang anggaran keluarga, yaitu mengatur anggaran
keluarga ibu-ibu ya. Silakan dibuat dan dicoba. Insya Allah ibu-ibu akan menemukan dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dan juga itu akan bermanfaat bagi keuangan keluarga ibu-ibu. Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian, kira-kira ya, apakah ibu-ibu ada yang pernah meminjam ya atau berutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Kira-kira ada ibu? Pernah. Ada ya. Nah, berarti semuanya rata-rata sudah pernah ibu ya meminjam untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oke, nanti insya Allah di bulan berikutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang yaitu mengenai pinjaman dan juga tabungan. Nah, jadi mengenai pinjaman dan tabungan. Bagaimana kita meminjam dan bagaimana kita untuk menabung. Oke, bisa dipahami ibu-ibu ya? Oke, terima kasih. Dan saya ingatkan supaya ibu-ibu untuk bulan depan supaya dapat hadir kembali di sini agar kita bisa bagaimana caranya meminjam dan menabung dan kita bisa mengelolanya dengan baik. Oke, jangan lupa hadir ibu-ibu ya. Dan terakhir jangan lupa dibawa buku pintarnya kembali ibu-ibu ya. Oke, terima kasih ibu-ibu. Terakhir sebelum saya tutup, ibu-ibu sekalian, kira adanya kesalahan saya, baik yang saya ucapkan maupun perilaku saya yang tidak berkenan dalam hati ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian pada hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan di rumah ibu-ibu ya. Oke, demikian dari saya akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.